Anda menyaksikan Breaking News TV One pemirsa bersama saya Caca Anissa. Kami akan memberikan perkembangan terbaru mengenai kondisi saudara-saudara kita di Palestina, di mana serangan masih terus berlangsung. Dan saya saat ini di studio TV One sudah bersama dengan penerjemah sekaligus pengamat Timur Tengah kita, Mas Nurkolis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita menggunakan shell yang sama, bahkan ini juga kepedulian yang sama yang sudah digaungkan, bahkan juga dilakukan oleh sejumlah pihak. Tidak hanya Indonesia, bahkan negara-negara lain. Apa analisis Mas Nurkolis mengenai fenomena ini? Ya, ini menunjukkan bahwa ada solidaritas internasional yang membela Gaza, di mana ini akan lintas agama. Kita saksikan bahwa pada hari ini demonstrasi melanda berbagai kota-kota besar dunia. Ada puluhan kota yang menyaksikan demonstrasi pada hari ini. Bukan hanya di kota-kota yang merupakan negara Islam, tapi juga di kota-kota yang merupakan negara-negara Barat, seperti Belgia, Prancis, dan juga berbagai kota-kota lainnya. Itu menyaksikan ada demonstrasi yang besar-besaran di mana mereka mengecam apa yang terjadi di Gaza. Bahkan di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyerukan agar warganya ikut berdemonstrasi dan memimpin langsung demonstrasi itu. Dan ini menunjukkan bahwa ada kemarahan yang masif dari dunia internasional atas pembantaian yang terus terjadi di jalur Gaza. Oke, saat ini kalau melihat dari bagaimana kemudian media-media asing, khususnya di wilayah Timur Tengah, melihat kondisi di Palestina ini seperti apa? Invasi darat ini juga kita melihat dari dua sisi ya. Kalau Israel mengatakan sudah dilakukan dan akan terus dilakukan, diperluas, tapi itu dibantah oleh Hamas ini sendiri. Bagaimana Mas Nurkolis melihat? Ya, perkembangan terkini bahwa Israel memang sudah mulai melakukan serangan darat sejak kemarin, maksud kami. Dan sudah meskipun operasi ini sifatnya terbatas, tapi mereka ada di kawasan perbatasan jalur Gaza dan Gilaf Gaza di kawasan Gaza Utara. Dan apa yang dilakukan oleh Israel pada kali ini merupakan kekejaman yang belum pernah dilakukan oleh Israel sebelumnya di jalur Gaza, di mana Israel melakukan taktik bumi hangus, juga mematikan internet, mematikan listrik. Tujuannya adalah agar dunia internasional tidak tahu apa yang terjadi di jalur Gaza. Kita ibaratkan seperti ketika ada teroris yang ingin melakukan pembantaian di suatu lokasi, dia mematikan internet di sana, mematikan listrik sehingga dia bebas melakukan pembantaian tanpa ada yang mengetahui atau pihak luar yang mengetahui. Itu yang sedang terjadi di jalur Gaza, di mana jalur Gaza ini bukan hanya terblokade di seluruh sisi, baik darat, udara maupun laut, tetapi juga di saat ini diputus listrik dan juga komunikasinya, sehingga warga Gaza tidak bisa melaporkan apa yang terjadi di sana. Selain itu juga bahwa Israel akan dimaksud tujuan daripada Israel adalah untuk menutup pintu informasi agar korban yang jatuh dari pihak Israel itu tidak dapat diketahui oleh warganya sendiri. Karena kalau sampai warganya sendiri mengetahui jumlah korban yang jatuh dari pihak tentara Israel, maka itu akan memantik kemarahan yang luar biasa dari warga Israel terhadap pemerintahan Netanyahu. Iya, Mas Nurkolis, kita sekarang lihat dulu informasi ya pemirsa, di mana memasuki hari ke-22 Perang Palestina, isu mengenai pasukan Israel yang mulai melakukan invasi darat ke jalur Gaza kian santer terdengar. Namun Hamas memastikan invasi darat tersebut gagal. Sementara itu semalam Rumah Sakit Indonesia kembali mendapatkan teror dari Israel di saat komunikasi dan internet ini benar-benar terputus di jalur Gaza. Semalam, Israel melakukan serangan sangat dekat dari Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahia, Gaza. Meski serangan tak langsung menyasar Rumah Sakit Indonesia, kerusakan terlihat di rumah sakit ini. Semalam memang Israel mengintensifkan kembali serangannya di jalur Gaza. Mereka tak hanya membombardir Gaza dari udara. Komunikasi seluler maupun jaringan internet diputus total oleh Israel. Bahkan hingga hari ini ada sebagian jaringan komunikasi dan internet yang masih terputus. Israel sepertinya sangat kesal.
invasi darat mereka yang diklaim militer Israel berhasil menerobos Gaza gagal dilakukan. Hamas mengklaim mereka berhasil menggagalkan invasi darat Israel tersebut menggunakan roket anti-tank di jalur Gaza Utara. Israel pun melanjutkan serangan mereka di Gaza Utara melalui udara. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran di sejumlah tempat di Gaza Utara. Pagi hari tadi waktu setempat, warga mencoba mencari korban di bawah reruntuhan bangunan. Korban pun kembali berjatuhan. Kesulitan untuk mengangkut korban bertambah. Selain karena tidak ada bahan bakar, komunikasi pun tak bisa dilakukan dengan petugas layanan darurat, sehingga warga harus mengantarkan sendiri para korban ke rumah sakit dengan peralatan maupun kendaraan seadanya. Hal ini juga menimbulkan keterlambatan penanganan korban luka parah. Jumlah korban jiwa pun kembali bertambah menjadi 7.703 orang. Pengumuman dari Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan dari jumlah tersebut 3.595 adalah anak-anak. Sementara 825 keluarga benar-benar lenyap akibat kekejian Zionis. Serangan Israel tersebut terus berlanjut hingga hari ini, yaitu hari ke-22 Perang Palestina. Direktur Rumah Sakit Nasir di Khan Yunis menyebutkan situasi kesehatan di Gaza sudah bisa disebut malapetaka besar. Tempat tidur rawat sudah habis dipenuhi pasien yang masih berdatangan. Unit perawatan intensif juga membludak dan ruang bedah tidak pernah berhenti beroperasi. Ancaman penyakit menular pun di depan mata karena kondisi kesehatan dan gizi yang buruk. Sementara infeksi dapat dengan mudah menular kepada pasien yang mengalami luka akibat serangan Israel. Ya, kembali saya akan tanya ke Mas Nurkolis. Mas Nurkolis, sebenarnya apa sih tujuan dari invasi darat ini? Apakah memang ingin menghabisi Hamas? Ataukah jangan-jangan targetnya adalah untuk agar Hamas membebaskan sandera yang saat ini juga masih ada? Ya, ada sejumlah target yang diinginkan oleh Israel. Yang pertama, Israel memang ingin membumi hanguskan Gaza. Oleh karena Gaza dianggap sebagai sel teroris menurut versi Israel, yaitu merupakan markas daripada Hamas. Dan Israel tidak sanggup mengatasi atau menguasai situasi yang ada di jalur Gaza. Yang kedua, memang tujuan Israel adalah ingin menghancurkan sel Hamas sehingga Hamas tidak bisa lagi melancarkan serangan ke wilayah Israel sehingga infrastruktur militer Hamas memang ditarget. Yang ketiga, memang Israel bertujuan untuk melakukan pengusiran besar-besaran terhadap warga jalur Gaza sehingga sejak awal mereka telah mengumumkan menghimbau agar warga jalur Gaza yang ada di utara segera mengungsi ke wilayah selatan. Proses ini akan dilakukan oleh Israel dalam bentuk secara bertahap, di mana Israel membagi semacam klaster, ada klaster utara, tengah, dan selatan, sehingga ketika warga jalur Gaza itu terusir dari utara mereka ke tengah hingga ke selatan, sehingga target mereka adalah mengosongkan jalur Gaza dan untuk kemudian berikutnya adalah menggantinya dengan pemukiman warga Israel. Hal ini tentu saja ditentang oleh dunia internasional, ditentang oleh negara-negara Arab yang bertetangga, juga ditentang oleh Mesir karena yang akan terdampak langsung adalah Mesir. Ketika warga jalur Gaza berpindah dari selatan kemudian
terpaksa keluar dari jalur Gaza, maka target yang pertama tentu saja adalah wilayah Mesir yang akan dipakai oleh warga jalur Gaza, karena tidak mungkin wilayah Israel yang akan dipakai. Sehingga hal ini tentu saja akan mendapat penolakan dan sudah jauh-jauh hari ditegaskan, ditolak oleh Presiden Sisi, yaitu Presiden Mesir. Sehingga memang saat ini operasi ini dilakukan secara masif, dan memang Israel kesulitan untuk menghancurkan posisi pejuang Hamas di jalur Gaza, sehingga mereka melakukan taktik bumi hangus, sehingga mereka kemudian menyasar bukan hanya pejuang Palestina tapi juga warga sipil. Oke, sampai saat ini juga memang beberapa negara bahkan juga PBB menginginkan agar semacam ada jeda dari perang ini terjadi, bantuan kemanusiaan harus disalurkan. Ya. Seberapa besar kemungkinan Israel akan mendengarkan saran ini? Ini sebuah anomali yang sangat mengiris hati, oleh karena Israel per hari ini menyatakan bahwa ada 120 negara yang meminta dilakukannya gencatan senjata. Tetapi permintaan itu sama sekali tidak digubris oleh Israel. Artinya Israel melakukan bumi hangus, melakukan pembantaian massal yang masif dan brutal, itu dilakukan karena dia merasa yakin bahwa tidak akan ada yang bisa menghalangi dia. Ini terbukti dengan adanya berbagai dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis yang terang-terangan mendukung bahwa apa yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza merupakan operasi untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas. Dan ini juga ditegaskan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, yaitu Presiden Turki, yang menyatakan dalam demonstrasi hari ini bahwa apa yang terjadi di jalur Gaza itu merupakan pembantaian yang dilakukan oleh Israel dengan dukungan negara-negara Barat. Dan seandainya Israel tidak mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat, maka Israel tidak akan sanggup bertahan bahkan 3 hari saja menghadapi perlawanan kaum pejuang Palestina. Baik, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Nurkolis, ini ada perkembangan terbaru dengan teman-teman Mas Nurkolis mungkin di jalur Gaza atau juga Palestina, karena kabarnya internet di sana terputus, mereka kesulitan akses untuk mendapatkan bantuan, gelap gulita. Sesaat lagi pemirsa di Breaking News TV One.